Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Aulia Rahmini dari kelas A01 dengan NIM 2010-127220-023 Program Studi Pendidikan Khusus akan menyampaikan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita berasal dari dua kata, yaitu tuna dan grahita. Tuna berarti merugi, sedangkan grahita berarti pikiran. Jadi, tunagrahita memiliki artian yaitu retardasi mental atau mental retardation, yang berarti keterbelakangan mental. Istilah-istilah lain yang sering digunakan untuk mereka yang mengalami keterbelakangan mental antara lain yaitu feeble-mindedness atau lemah pikiran, mental subnormality, cacat mental, defisit mental, bodoh, dungu, dan sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi anak dengan hambatan intelektual. Yang pertama, mid mental retardation atau tunagrahita ringan, yaitu IQ-nya 50 sampai dengan 75. Yang kedua, moderate mental retardation atau tunagrahita sedang, IQ-nya 35 sampai dengan 55. Yang ketiga, severe mental retardation atau tunagrahita berat, IQ-nya 20 sampai 40. Dan yang terakhir ada profound mental retardation atau tunagrahita sangat berat, IQ-nya di bawah 20. Selain klasifikasi yang telah disebutkan, ada pula pengelompokan berdasarkan kelainan jasmani yang disebut tipe klinis. Tipe-tipe klinis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Down syndrome atau mongoloid. Anak tunagrahita jenis ini disebut seperti itu karena memiliki raut muka menyerupai orang Mongol dengan mata sipit dan miring, lidah tebal suka menjulur keluar, telinga kecil, kulit kasar, dan susunan gigi kurang baik. Yang kedua ada kretin atau cebol. Anak ini memperlihatkan ciri-ciri seperti badan gemuk dan pendek, kaki dan tangan pendek serta bengkok, kulit kering, tebal dan keriput, rambut kering, kelopak mata, telapak tangan dan kaki tebal, serta pertumbuhan gigi yang terlambat. Yang ketiga ada hidrosepal. Anak ini memiliki ciri-ciri kepala besar, raut muka kecil, pandangan dan pendengaran tidak sempurna, dan mata kadang-kadang juling. Yang keempat ada mikrocepal. Anak ini memiliki ukuran kepala yang kecil. Dan yang terakhir ada makrocepal, yaitu memiliki ukuran kepala yang besar dari ukuran normal. Baik, selanjutnya ada karakteristik anak dengan hambatan intelektual. Yang pertama pada aspek akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Lebih-lebih, kapasitasnya mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo atau rote learning daripada dengan pengertian. Dari hari ke hari, mereka membuat kesalahan yang sama. Mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Mereka mengalami kesukaran memusatkan perhatian dan lapang minatnya sedikit. Mereka juga cenderung cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Aspek selanjutnya yaitu sosial emosional. Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus, karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Kehidupan penghayatannya terbatas. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. Mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi, sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik, seperti mencuri, merusak,
serta pelanggaran seksual. Selanjutnya, fisik atau kesehatan. Baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya, anak tunagrahita kurang dari anak pada umumnya. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal. Baik, berikut hasil identifikasi yang telah saya lakukan. Nama anak yaitu Rusmanto, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut 10 Oktober 2010, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Status anak kandung, anak keempat dari 4 bersaudara, bersekolah di SDN 1 Guntung Paikat, kelas 4, dan beralamat di Jalan Karamuning 1, nomor 2. Hasil identifikasi melalui instrumen yang telah dilakukan, yaitu yang pertama pada aspek perkembangan. Secara fisik memiliki struktur maupun fungsi tubuh sama dengan anak pada umumnya. Kemudian anak tidak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, seperti duduk, merangkak, berjalan, dan lain-lain. Namun anak memiliki hambatan pada kemampuan motorik halusnya, seperti terlihat pada kemampuan menulis, memotong, merobek kertas, menggunting, dan lain-lain. Anak tidak memiliki hambatan pada kemampuan motorik kasarnya, seperti kemampuan berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Pada perkembangan bahasa, anak tidak memiliki hambatan atau keterlambatan, dan pembendaharaan katanya cenderung banyak. Namun, anak mengalami kesulitan dalam artikulasi kata, serta tidak dapat bergaul dengan anak sebayanya. Namun, anak tidak bergaul dengan anak yang lebih muda. Anak suka menyendiri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Anak tidak memiliki sikap egosentris atau mau menang sendiri. Anak dapat diajak berinteraksi dan komunikasi sederhana. Anak cenderung mengatakan hal-hal dengan tidak jujur, serta kesulitan memberikan kontak mata ketika diajak berbicara. Namun anak dapat berkomunikasi dua arah walaupun responnya lambat. Pada aspek akademiknya, anak masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Anak tidak dapat berpikir secara abstrak, namun anak tidak belajar dengan membeok. Dari hari ke hari, anak membuat kesalahan yang sama, sulit memusatkan perhatian, memiliki minat belajar yang kurang, cenderung cepat lupa, serta sulit membuat kreasi baru, dan rentang perhatian anak pendek. Pada perilaku adaptifnya, anak kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar, serta sulit menyesuaikan diri dengan situasi. Anak mampu mengurus diri, merawat diri, dan memelihara serta memimpin dirinya. Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tidak melakukan perilaku maladaptif. Namun anak mudah terpengaruh ke dalam tingkah laku yang kurang baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran lainnya. Namun anak tidak memiliki kesulitan dalam aktivitas sehari-harinya. Baik, selanjutnya ada informasi perkembangan anak. Yang pertama, akademik. Pada perkembangan kognitif anak memasuki sekolah TK pada umur 3 tahun dengan lama pendidikan selama 2 tahun. Kesulitan anak selama di TK adalah menulis dan membaca. Kemudian, anak memasuki sekolah dasar pada umur 5 tahun dan pernah tidak naik kelas. Kesulitan anak di SD masih sama, yaitu kesulitan dalam membaca dan menulis. Kemudian pada perkembangan bahasa, anak cenderung cukup baik. Anak mudah diajak berkomunikasi dan mempunyai pembendaharaan kata yang cukup banyak, namun sedikit mengalami kesulitan dalam artikulasi kata. Selanjutnya pada perkembangan emosi, anak tidak terlalu mengalami masalah. Namun, anak cenderung mudah dipengaruhi serta fokus anak mudah teralihkan. Pada perkembangan sosial, anak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, saudara, maupun temannya. Anak menyukai bermain, namun anak hanya memiliki sedikit teman.
Pada perkembangan fisik motoriknya, anak memiliki struktur maupun fungsi tubuh yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Tidak adanya keterlambatan dalam perkembangan motorik. Kemampuan motorik kasar anak cukup baik, namun anak sedikit mengalami hambatan pada kemampuan motorik halusnya. Berikut kesimpulan dari hasil identifikasi yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil identifikasi, pada perkembangan kognitif anak memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Pada perkembangan bahasa, anak cenderung cukup baik. Anak mudah diajak berkomunikasi dan mempunyai pembendaharaan kata yang cukup banyak. Namun sedikit mengalami kesulitan dalam artikulasi kata. Pada perkembangan emosinya, anak tidak terlalu mengalami masalah. Namun anak cenderung mudah dipengaruhi serta fokus yang mudah teralihkan. Pada perkembangan sosial, anak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, saudara maupun temannya. Anak menyukai bermain, namun anak hanya memiliki sedikit teman. Pada perkembangan fisik motoriknya, anak memiliki struktur maupun fungsi tubuh yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun, anak memiliki hambatan dalam kemampuan motorik halusnya. Berikut adalah dokumentasi pada saat kegiatan observasi identifikasi anak. Mohon maaf, untuk dokumentasi saya hanya menyertakan foto saja dikarenakan ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak dapat mengambil video. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.